gimana caranya kita mengganti ini ya, sedangkan ini terhalang oleh gulungan ini, agak repot ya. Oke, simak terus videonya gimana caranya, ikutin terus videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman, kembali lagi di channel baling-baling ya. Semoga teman-teman sehat walafiat ya, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya teman-teman ya. Oke, kali ini saya kedatangan kipas angin merek Cosmos ya teman-teman ya, Cosmos, dan kondisinya udah dicopot seperti ini ya teman-teman ya, udah dibuka-bukain ya sama punyanya. Kita coba aja dulu ya teman-teman ya, kita tes dulu ya. Oke, saya colok. Ini ya, getar terus. Oke, tapi nggak ini ya teman-teman, nggak apa, kayak ada bunyi gesekan ya. Oke, langsung kita bongkar aja. Ini kelihatannya kipas anginnya, kalau dilihat dari luar aja udah kelihatan ya teman-teman. Ini kipas angin Cosmos yang model donat. Jadi dia itu nggak menggunakan apa baut ya. Kalau yang model donat seperti ini, biasanya dia hanya kancing aja ya, kancing atau pengunci ya. Seperti ini teman-teman. Jadi dinamonya itu bulat, terus dia nggak ada baut ya untuk penguncinya ini ya. Ini kalau dinamo seperti ini teman-teman ya, itu resikonya nanti setelah kita buka, kadang kita mau pasang lagi itu patah dia, kancingnya ini patah. Itu yang bikin agak-agak repot ya. Lebih enak yang kipas angin yang menggunakan baut juga ya teman-teman ya, daripada yang seperti ini ya. Agak merepotkan ya kalau misalnya ininya patah ya, sering terjadi ya itu patah. Kalau patah ya, kita cari cara lain untuk kuncinya. Ini juga udah pernah di servis kayaknya teman-teman ya. Kapasitornya digandeng juga. Kita hanya perlu mencongkelnya aja teman-teman. Nggak usah terlalu sampai ke atas banget ya. Coba buka sedikit aja. Udah ya, soalnya takutnya patah ya teman-teman. Kalau terlalu membuka banget ya. Nah, seperti ini aja teman-teman. Ini udah gampang copotnya nih. Biar pengancingnya ini nggak patah, jadi kita bukanya nggak usah terlalu apa namanya, terlalu terbuka banget ya. Yang penting ini bisa jadi seperti ini. Jadi kita buka sedikit aja ya, terus kita congkel keluar ya, untuk menghindari ini patah ya teman-teman ya. Oke.
Terus ini masalahnya udah kelihatan ya teman-teman, ini menghitam ya bagian asnya ini, yang bagian depan, bagian belakang masih bagus. Nah, kita raba pakai kuku nih, kasar ya. Coba kita, nah, ini koplak udah ya teman-teman, udah pecah. Cuma nih sekarang masalahnya kan ini nggak terlihat ya, ini mau tidak mau kita harus ganti bushing ya, terutama bushing depan. Mungkin kalau bushing belakang kita gampang ya, karena dia nggak nempel sama gulungan ya. Sementara ini kan bagian depan ya, bagian depan ini nempel dengan gulungan. Gimana caranya kita mengganti ini ya, sedangkan ini terhalang oleh gulungan ini, agak repot ya. Oke, simak terus videonya gimana caranya, ikuti terus videonya teman-teman ya. Oke, pertama kita pindah dulu ke lantai ya teman-teman ya, supaya kalau di meja itu kalau kita buka ini nanti yang ada ngampul-ngampul ya, karena papan ya. Jadi kita pindah ke bawah. Nah, ini kita siapin as ya. Ini saya menggunakan as bekas kipas angin yang kecil ya. Ini gunanya untuk kita memisahkan rumah ini dengan gulungan ini teman-teman. Oke, caranya seperti ini ya. Ini hati-hati, ini jangan dipegang ya teman-teman ya, jangan dipegang. Kalau dipegang terus kita pukul, yang ada ini copot ya. Jadi ini cukup kita pukul seperti ini aja. Kalau untuk gagangnya boleh kita tahan pakai kaki ya. Jadi jangan kita tahan di sini terus kita pukul ke sana, jangan ya. Nanti yang ini yang copot, repot lagi. Nah, pokoknya kita pukul sekelilingnya aja teman-teman ya, pelan-pelan kita ketok sekelilingnya untuk memisahkan bagian gulungan dengan rumahnya ya. Karena kalau seperti ini mustahil kita mau ganti bushingnya teman-teman, soalnya dia posisinya sempit di dalam gitu ya. Inilah dinamo yang seperti ini memang agak merepotkan teman-teman, beda dengan dinamo yang menggunakan baut. Pokoknya kita pukul bagian sisi-sisi yang pinggirnya ini ya. Nanti dia akan renggang sendiri teman-teman. Sedikit lagi teman-teman ya. Terbuka ya, seperti ini teman-teman. Jadi gulungan juga aman ya. Kalau kita pegang ininya, yang ada ini copot. Nah, repot kalau ini sampai copot ya teman-teman ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kelihatan ya, kotor banget ya. Ini juga tuh pada hitam semua ya. Oke, kita lanjut, kita buka bushingnya. Caranya kita menggunakan paku kecil ya. Kita pukul dari belakang, dari lubang ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kelihatannya hitam, kotor. Oke, kita bersihin dulu ya. Ininya bushingnya kita buang ya. Kita cari gantinya. Oke, ini udah saya siapin bushingnya. Namun sebelum kita pasang ya teman-teman ya. Ini kita bersihin dulu, terus kita ratain dulu ya. Jadi kita
kita ratain dulu ujung-ujungnya ini ya, biar nanti dia lebih lebih neken pusingnya ya, biar kenceng. Kita kasih kapas sedikit ya teman-teman ya. Untuk tampungan minyak lemes. Oke, seperti ini ya. Lanjut ya teman-teman ya. Kita tutup lagi nih bagian penguncinya ya. Kita pindah ke seberangnya. Ini pun sama teman-teman, ini pun rawan patah ya. Penguncinya seperti ini dan rawan patah. Tinggal satu ini belum masuk ya, ini keganjel dikit. Oke, udah masuk. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini udah kencang ya. Nah, nggak jatuh ya, kencang. Oke, tinggal kita kasih pelumas ya. Oke, sebelum kita kasih pelumas yang ini pun kita buka juga ya teman-teman ya, karena untuk nambahin kapas ya, karena ini sulit kalau dari luar ya, nggak bisa kita masukin kapas ya, jadi mau nggak mau harus dibuka ya. Kita bersihin, kalau ini nggak perlu ganti ya, jadi ini karena masih bagus ya, masih bagus, jadi kita nggak ganti. Terus ini pun sama ya, kita ratain dulu bagian ujung-ujung yang buat neken bushingnya ini ya teman-teman ya. Biar kenceng. Oke. Kalau memang bawaan aslinya nggak ada teman-teman, nggak ada kapasnya ini ya. Yang model kayak gini nggak ada kapasnya. Ini harus masuk dulu semuanya ya, kancingnya atau penguncinya ini. Kalau udah masuk, kita tutup lagi.
sebelahnya atau bagian seberangnya ya. Nggak masuk nih kunciannya nih. Oke. Oke. Kencang ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya kita pelumasin dulu ya. Oke, sambil menunggu ini meresap, kita ganti asnya teman-teman ya, karena asnya ini udah nggak bisa dipakai. Oke teman-teman, ini saya ada asnya, as penggantinya ya, kurang lebih panjangnya sama ya. Terus ini pun lebar bagian rotornya ini kurang lebih sama ya teman-teman ya, kurang lebih sama. Tapi coba kita ukur di diameternya ya. Nah, ini untuk diameternya dia lebih besar ya, nggak muat. Ini kegedean walaupun lebar ininya sama ya. Yang ini diameternya lebih kecil ya, jadi dia masuk. Nah, ini nggak muat. Jadi mungkin kalau sama ya, mungkin kita bisa langsung pasang. Tapi karena ini diameternya lebih lebar ini ya, jadi mau kita ambil asnya aja. Dan ini kita kasih pelumas dulu ya teman-teman ya, biar lancar ya. Oke. Oke, ininya kita simpan. Sekarang kita ukur dulu ya teman-teman ya. Kita copot dulu. Sekarang kita ukur dulu, kalau ini panjangnya berbeda ya teman-teman ya. Nah, dia sampai 7 cm ya, beda dengan kipas angin yang standar yang 5,5 ya. Kalau ini 7 cm. Oke, sekarang kita keluarin dulu ya. Dan ini pun asnya dia ada ininya sebenarnya, ada tempat untuk sepi. Oke. Oke, kita simpan ini ya. Sekarang ini masuk. Oke, jadi hampir di tengah-tengah ya teman-teman ya. Ini ada 6,5. Kurang lebih 7 cm ya. Oke, sedikit lagi. Oke, sekarang kita pasang kembali ininya ya. Depan ini karena udah hitam seperti ini teman-teman ya, bisa nggak ya dipakai lagi? Nggak usah lah, kita ganti aja ya. Kita ganti, nanti tinggal kita sesuaikan aja teman-teman ya.
Untuk depan dia kan nggak bisa pakai yang baling-baling seperti ini, dia hanya menggunakan ring aja ya. Oke, nanti tinggal kita sesuaikan aja apa ringnya kurang atau enggaknya ya. Oke, lanjut. Kita pasang kembali dinamonya. Oke, sebelum kita pasang ininya, kita bersihin dulu ya teman-teman. Ini bagian ini nih, bagian dalamnya ini kotor ya, sampai berkerak ya, tuh sampai hitam seperti ini ya. Tinggal kita masukin dulu ininya, posisi ini pas di keluarnya kabel ya teman-teman ya. Oke, kita masukin AC-nya ya. Nah, ini kan masih seperti ini ya, nggak apa-apa, kita jepit ya pakai ini ya. Kita pasin dulu posisinya. Udah rapat ya. Nah, ini kebalik gitu ya. Oke, dia udah rapat ya. Udah kembali seperti semula ya. Dan ini kita kembali ke depannya ini. Ini terlalu jauh ya teman-teman, kita tinggal nambahkan ring aja. Kalau udah cukup ya teman-teman ya, tinggal kita kasih gemuk ya, kita tambahkan gemuk. Lurusin dulu nih ya, yang bibirnya yang pada mekar nih ya,
Ini kayaknya terlalu kencang ya. Harus saya kurangi dulu ringnya ya. Kencang. Kita kurangi bagian ring depan aja deh. Kita kurangin satu ya, yang tipisnya. Mudah-mudahan nggak patah ya teman-teman ya. Dapat. Ya, udah nggak bisa kencang ya. Ini sepertinya udah nggak bisa ya. Jadi itu sebenarnya udah seperti mau patah ya. Memang sih nggak patah, tapi ini udah nggak bisa kenceng ya. Dia itu udah lemas. Jadi kalau kita tekuk di sini, kita pindah ke sini, yang ini renggang lagi ya. Karena udah nggak bisa kenceng, ini seperti udah mau patah ya. Jadi solusinya mau tidak mau saya harus menggunakan bor ya teman-teman ya. Kita bikin lubang ya. Tinggal kita ikat. Gunakan kawat pendat ya teman-teman ya. Ini kita lubulin aja ya. Biar nggak lepas nih. Lanjut kita ke bagian ini ya. Jadi yang berseberangan dengan ini ya.
Ikat. Oke. Dan satu lagi ya teman-teman ya. Oke, kita pasang spinnya. Pasang aja ke sini ya. Terus di sini kita lihat, nih coba di zoom ya teman-teman ya. Nih di sini tertera 1,7 mikro ya, kelihatan ya. Pokoknya di labelnya ini ada tulisan 1,7 mikro ya. Kalau di zoom mungkin kelihatan ya teman-teman ya, 1,7. Sementara ini gabungan 1,5 dengan 1 mikro ini kita ukur. Ini cuma ada 1,29 atau 1,3 ya, artinya kurang ya teman-teman ya. Nah, saya juga kehabisan yang ukuran 1,8 ya teman-teman. Biasanya yang 1,7 itu jarang ada ya. Adanya 1,8 dan saya kehabisan. Ini ada yang bekas 2,5 mikro ya. Nah, sekarang kita ukur. Nah, ini 1,7 lebih ya, 173 ya. Jadi pas dengan dinamo ini ya. Oke, langsung kita pasang aja teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya teman-teman ya. Kita tes dulu ya. Oke, kita lihat teman. Langsung kita pasang baling-baling. Oke teman-teman, ini ada saya pasang baling-balingnya ya. Sekarang kita coba aja ya. Tes satu. Satu aja udah kenceng ya teman-teman ya. Lanjut. Suaranya harusnya itu seperti tadi ada kayak gitu sedikit pause ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Terima kasih banyak menonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Ketemu lagi di video
video berikutnya yang tentu dengan masalah yang berbeda. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.